Tupolev Tu-160 yang dikenal sebagai White Swan atau Blackjack bukan sekadar pesawat pembom biasa. Ia adalah simbol teknologi strategis yang memadukan kecepatan supersonik, jangkauan global, dan kapasitas senjata masif. Sejak awal kehadirannya, pesawat ini menjadi sorotan dunia bukan hanya karena kemampuan destruktifnya, tetapi juga sebagai indikator kemampuan industri pertahanan yang tinggi. Namun, pertanyaannya yang menakutkan, jika armada ini benar-benar diproduksi dalam skala besar, seberapa jauh ia bisa memengaruhi keseimbangan kekuatan global? Berita tentang produksi massal Tu-160 telah beredar luas. Beberapa sumber resmi menyebut bahwa pabrik penerbangan Kazan telah diperluas dengan hangar raksasa dan jalur perakitan modern, serta pemerintah Rusia mengalokasikan miliaran dolar untuk mempercepat produksi. Namun, para pengamat militer bertanya-tanya, apakah jumlah unit yang diproduksi benar-benar sesuai klaim resmi, ataukah sebagian masih merupakan isu masyarakat yang belum terverifikasi? Fakta ini menjadi dilema tersendiri dalam menilai kekuatan strategis Rusia. Setiap unit Tu-160M2 membawa sistem avionik terbaru, kemampuan meluncurkan rudal jelajah jarak jauh, dan pembaruan komunikasi serta navigasi. Dengan kapasitas senjata hingga 40 ton, termasuk bom konvensional dan nuklir, pesawat ini tetap relevan menghadapi pertahanan udara modern. Pertanyaannya yang menakutkan, jika satu armada lengkap ini diluncurkan secara bersamaan, berapa banyak target vital yang bisa dihancurkan sebelum pertahanan musuh bereaksi? Tu-160 mampu terbang hingga Mach 2 dan mencapai ketinggian 16.000 meter. Kecepatan dan ketinggian ini membuatnya sulit ditembaki sistem pertahanan udara biasa. Di sini muncul pertanyaan serius, apakah ada sistem pertahanan yang cukup efektif untuk menahan armada supersonik yang jumlahnya bertambah signifikan? Dan jika sistem tersebut gagal, seberapa besar kerusakan yang mungkin terjadi pada infrastruktur vital? Dengan jangkauan tempur 12.000 km tanpa pengisian bahan bakar, Tu-160 dapat mencapai hampir seluruh wilayah strategis dunia. Dengan pengisian bahan bakar udara, jaraknya praktis tak terbatas. Pertanyaan yang menggantung, jika armada ini benar-benar digunakan dalam misi global, negara mana yang bisa aman dari jangkauannya, dan seberapa cepat respons global bisa dilakukan sebelum kehancuran terjadi? Pemerintah Rusia mengalokasikan dana miliaran dolar untuk fasilitas produksi, tetapi proyek ini menghadapi sanksi Barat, kekurangan tenaga ahli, dan keterbatasan komponen impor. Analisisnya menimbulkan pertanyaan yang menakutkan. Apakah investasi besar ini bisa benar-benar sebanding dengan hasil strategisnya, atau hanya menjadi simbol kekuatan yang mahal dan sulit dipertahankan? Setiap penerbangan, setiap uji coba, dan setiap unit yang selesai diproduksi menjadi simbol kekuatan. Tu-160
bukan hanya soal kemampuan menghancurkan, tetapi juga tentang menegaskan posisi strategis di panggung global. Namun, pertanyaan yang membekas, apakah simbol kekuatan ini cukup untuk mencegah konflik atau justru menimbulkan ketegangan baru yang sulit dikendalikan? Isu produksi massal Tu-160 menimbulkan spekulasi. Apakah Rusia benar-benar memproduksi unit dalam jumlah besar atau sebagian masih merupakan klaim yang belum diverifikasi? Fakta resmi menunjukkan beberapa unit telah selesai, tetapi jumlah pastinya masih menjadi misteri. Pertanyaan yang mengerikan, jika klaim ini salah atau dilebih-lebihkan, apakah dunia sedang menilai ancaman yang lebih besar daripada kenyataannya, dan bagaimana hal itu memengaruhi kebijakan militer global? Produksi Tu-160 dan modernisasinya menunjukkan kompleksitas dilema militer modern antara kemampuan teknologi, investasi ekonomi, dan strategi geopolitik. Pertanyaannya tetap menghantui. Jika bomber strategis ini benar-benar dioperasikan secara massal, apakah dunia siap menghadapi konsekuensi potensial dari kekuatan yang nyaris tak terbendung ini? Dan lebih menakutkan lagi, apakah manusia pernah benar-benar bisa mengukur batas kehancuran yang dapat dihasilkan oleh satu armada pembom strategis? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.